Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wajaba alaina saum. Allah memberikan kita kewajiban melaksanakan sholat Isya, dilaksanakan sholat tarawih dan witir. Itu sunnah yang luar biasa, nilainya sama dengan wajib ketika di luar bulan Ramadan. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis qudsinya, saya memberikan pahala untuk mereka. Ini menunjukkan bahwasanya nilai puasa Ramadan, sebagian ulama mengatakan menyamakan yang sunnah itu sama dengan nilai pahala wajib. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kewajiban ini kepada kita, yang patut kita syukuri, yang patut kita hargai, dan yang patut kita muliakan. Salawat beriringan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sidang salat Isya, tarawih dan witir rahimakumullah. Malam ini kita berjumpa kembali. Malam ini saya diberikan judul tentang akhlak yang mulia. Seluruh orang tua tidak ingin anaknya berperilaku, bertindak laku yang tidak baik. Seluruh ayah, seluruh ibu ingin anaknya mulia akhlaknya. Seorang guru ingin muridnya berakhlak mulia. Seorang dosen ingin mahasiswanya berakhlak mulia. Bahkan luar dari kita, majikan ingin karyawannya berakhlak mulia. Yang lebih dari itu pula, orang jauh dengan kita ingin anak kita hidup berakhlak mulia. Ketika ibu-ibu melahirkan, ada tetangga, bukan karib kerabat, bahkan orang yang jauh, ketika bersua dengan kita, mendoakan moga anak ibu atau bapak menjadi anak yang soleh dan soleh. Kalau dilihat di HP, andai kata ada keluarga kita melahir, ada grup, itu banyak sekali itu orang mendoakan moga anak bapak si A, anak ibu si B menjadi anak yang soleh dan soleha, patuh kepada orang tuanya. Kalau sudah lahir, yuladu fitrah, mereka lahir itu dalam keadaan fitrah, suci.
Tapi kondisi yang menghendakkan anak kita terkadang lupa dengan doa tetangga, doa karib kerabat, lupa kita itu. Sehingga terkadang perilaku anak mulai berubah. Berubah itu dikenal lingkungan. Berubah itu karena nggak ada suri toladan. Dan berubah itu dikarenakan teknologi yang dipakai oleh anak-anak kita tanpa ada pengawasan. Padahal mereka itu fitrah, suci. Nyo berubah itu melihat perkembangan lingkungan. Akhirnya mulai berangsur hilang, lupa harapan masyarakat, lupa harapan orang tua menjadi anak yang soleh dan soleh. Untuk itu, bagaimana cara menjaga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Momentum bulan Ramadan ini Allah tegaskan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Untuk menjadi anak yang berakhlak mulia, Allah berikan jalan solusinya. Apa solusinya? Sesungguhnya melaksanakan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata solusinya tidak terlalu banyak. Sholat baik dulu, benahi sholatnya, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu timbul pertanyaan, apa yang dikatakan keji itu Pak Ustaz? Apa yang dikatakan mungkar? Kedua-duanya adalah yang dianggap oleh Allah tidak ridho, murka kepada Allah. Keji adalah perbuatan yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti hawa birahinya. Akhirnya terjadilah kumpul kebo, terjadilah kumpulan-kumpulan yang tidak baik. Itu adalah perbuatan keji. Lalu perbuatan mungkar yang bagaimana? Perbuatan mungkar terjadinya perkelahian antar desa, antar masyarakat, perkelahian antar pemain sepak bola dan sebagainya. Itu adalah mungkar, merusak orang lain. Sementara keji, fahsya itu adalah merusak diri sendiri. Jadi perbedaan fahsya wal munkar itu, kalau fahsya itu lebih cenderung kepada merusak diri kita sendiri. Kalau mungkar itu bagaimana membuat orang teraniaya. Ini Allah cegah. Hanya satu jalan kata Allah, sholat. Timbul lagi pertanyaan, saya sudah melaksanakan sholat, si A sudah melaksanakan sholat, tapi perbuatan keji dan mungkar sulit untuk ditinggalkan. Hal ini perlu dibenahi apa yang salah di balik ibadah sholat kita. Mungkin kita tidak mensempurnakan niat kita kepada Allah. Mungkin kita ini disebut dengan fawailul lil musallin, orang lalai ketika sholat. Sholat seharusnya mengingat Allah, malah kita mengingat apa gawe anak kita kok. Kita sedang sholat apa lari-lari atau sedang ribut atau memang benar sholat. Pikiran kita tidak selalu mempusatkan pada Allah.
Kalau ada di antara kita, termasuk saya, ada perbuatan keji dan mungkar tidak bisa dibenahi, berarti ada yang salah di balik itu. Inna, Allah tegaskan, sungguh perbuatan keji dan mungkar itu Allah udah robah. Tapi benahi aja sholat. Allah tidak minta banyak-banyak, benahi sholat. Kenapa sholat yang dibenahi? Karena di situ ada nilai yang luar biasa. Sesungguhnya sholatku, matiku, hidupku hanya untuk Allah. Kalimat itu mempunyai makna luar biasa untuk aplikatif kita di bermasyarakat. Sehingga kita kenal dengan Arwah bin Zubair. Di dalam buku Riyadhus Shalihin, beliau adalah orang yang taat kepada Allah. Dalam kondisi sakit namanya sakit al-aqidah, sakit yang sifatnya menular ke tubuh lain. Kalau kita sakit siko dikit, kalau ada amputasi dipotong, pindah-pindah menjalar ke seluruh tubuh kita. Arwah bin Zubair ini dihampiri oleh dokter. Kata dokter, perlu dipotong tubuhmu. Kalau tidak dia menular ke tempat tubuh yang lain. Kalau seperti itu bagaimana? Saya tidak sanggup menahan sakitnya. Pada zaman dulu nggak ada infus, ada obat menahan sakit. Sakitnya dipotong ya terasanya sakit. Tapi Arwah bin Zubair berpikir salah satu cara untuk menghilangkan sakitnya, potonglah tubuhku sebagian, tapi ingat pada saat saya melaksanakan sholat. Ketika beliau sholat, dipotonglah dokter. Ternyata Arwah bin Zubair tidak merasakan sakit, tubuh sebagian yang dipotong. Karena ibadahnya memang semata-mata ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sejalan yang disampaikan oleh Abdul Aliyah mengatakan 3 yang harus ada di dalam ibadah sholat seseorang supaya memang ibadah kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada 3. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas datang ke masjid, ikhlas melaksanakan sholat. Keikhlasan itu bukan disampaikan, bukan diucapkan. Keikhlasan kita itu memang mengharap ridho dari Allah. Dalam sholat, ikhlas. Bagaimana kita ikhlas? Melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kalau Allah katakan baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Allah katakan baca ruku, sujud dan sebagainya. Tapi sebagian kita banyak yang tidak sanggup di tumakninahnya. Ada yang sholat tumakninah itu ya memang ada jeda-jedanya, tidak cepat-cepat. Itu yang banyak tidak sanggup. Banyak yang
Kalau kata orang tua dulu, sholat patu ayam apa tuh? Sholat sujud kayak patu ayam. Itu tidak ikhlas itu. Yang kedua, kata Abdul Aliyah tadi, yang kedua itu adalah khasyatullah. Memang kita takut kepada Allah. Ya, kita datang ini melaksanakan sholat, ya kita takut dengan ancaman Allah. Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kekuatan, Allah kasih pahala, Allah lipatkan pula pahala. Kau tidak mau sholat, maka oleh karena itu wajar aku berikan hukuman dengan neraka jahanam. Maka kita harus takut dengan neraka jahanamnya Allah. Disebut dengan khasyatullah. Dan yang terakhir, salat li zikrillah, ingat pada Allah. Kita tidak akan mau memikirkan mana letak kunciku, mana letak alat boko tadi, saya simpan belum habis, nanti diambil cucu. Tidak ada mikir itu dalam sholat. Memang kita sholat, bagaimana sholat kita itu ingat kepada Allah. Sehingga 3 perbuatan ini menurut Abdul Aliyah bisa merubah perilaku kita ke depan, bisa merubah akhlak kita menjadi perbuatan yang mampu terhindar dari perbuatan fahsya, keji, dan mungkar. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.